Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Sari, NIM 19 12 11 535. Saya dari Prodi S1 Keperawatan dari tingkat 3A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi hematologi. Anatomi fisiologi sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi, termasuk sumsum tulang dan modus limpa. Darah ada medium transport tubuh. Darah ada organ yang berbentuk cairan, volume darah 7-10%. Darah dalam tubuh berbeda tergantung usia, pekerjaan, keadaan jantung, dan PD. Darah terdiri dari dua komponen utama, yaitu plasma darah. Plasma darah terbagi bagian cair darah yang sebagai terdiri atas air, elektrolit, dan protein darah. 2. Butir darah yang terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut, yaitu eritrosit, leukosit, trombosit. Struktur sel darah merah. Ada struktur sel darah merah ada 5, yaitu cairan bikonkav dengan diameter 7 mikron, memungkinkan gerakan 0,02 masuk keluar secara cepat antar membran. Kuning kemerah-merahan atau hemoglobin. Komponen eritrosit. Membran eritrosit, sistem enzim Hb, Heme atau disebut dengan gabungan protoporfin, besiolobin atau disebut dengan bagian protein yang terdiri dua rantai alfa dan beta. Sifat eritrosit yaitu ada normositik atau bisa disebut dengan sel ukuran normal, normokromik, sel dengan Hb normal, mikrositik, sel yang kecil, makrositik, sel yang besar, hipokromik, sel dengan Hb sedikit, hiperkromik, sel Hb banyak. Penghancuran eritrosit. Seneskense, penuaan atau hemolisis. Patologi jika hemolisis atau seneskense. Komponen Hb terurai dua komponen, yaitu satu komponen protein, dua komponen Heme dipecah dua, yaitu ada besi yang dikembalikan ke pol besi digunulang, dua bilirubin yang akan diekskresikan melalui HTMP2. Antigen sel darah merah memiliki bermacam-macam antigen spesifik yang terdapat di membran sel, tidak ditemukan di membran sel yang lain, yaitu A, B, O, dan RH. Sel darah putih atau bisa disebut leukosit, strukturnya yaitu dapat berubah-ubah dan tidak dapat bergerak dengan perantara, mempunyai macam-macam inti sel sehingga tidak dapat dibedakan menurut inti sel, berwarna bening atau berwarna. Limfosit T meninggalkan sumsum tulang, berkembang dengan lama, kemudian bermigrasi ke timus. Setelah meninggalkan timus, beredaran dalam darah sampai bertemu dengan antigen, di mana telah diprogram untuk mengenalinya. Setelah dirangsang oleh antigen, akan menghasilkan bahan kimia yang menghancurkan MO dan memberitahu sel darah putih bahwa terjadi infeksi. Limfosit B terbentuk dalam sumsum tulang, lalu bersirkulasi dalam darah sampai menjumpai antigen. Dalam tahap ini, sel B mengalami pematangan lebih lanjut dan menjadi sel plasma serta menghasilkan antibodi. Fisiologi sistem hematologi. Dalam keadaan fisiologis, darah selalu berada pada sehingga dapat menjalankan fungsinya, yaitu 1. Sebagai alat pengangkut, 2. Mengatur keseimbangan cairan tubuh, 3. Mengatur panas tubuh, 4. Berperan dalam mengatur pH cairan tubuh, 5. Mempertahankan tubuh dari serangan penyakit infeksi, 6. Mencegah perdarahan. Komponen darah ada 2, yaitu plasma darah, yang kedua butir-butir darah. Selanjutnya di sini ada anemia. Anemia yaitu keadaan di mana massa eritrosit dan massa Hb yang beredar tidak memenuhi fungsinya untuk menyediakan O2 bagi jaringan tubuh. Untuk memenuhi definisi anemia, yaitu perlu ditetapkan batas Hb, dipengaruhi usia, jenis kelamin, dan ketinggian. Batas yang digunakan
WHO 1968, yaitu laki-laki dewasa Hb-nya 13 gram per desiliter, perempuan dewasa atau hamil Hb-nya 12 gram per desiliter, perempuan hamil Hb-nya 11 gram per desiliter. Patofisiologi timbulnya anemia mencerminkan adanya kegagalan sumsum tulang atau kehilangan sel darah merah, berlebihan atau keduanya. Akibat kekurangan nutrisi, pajanan toksik, invasi tumor atau akibat penyebabnya yang tidak diketahui, perdarahan atau hemolisis. Gejala umum sistem kardiovaskular yaitu lesu, cepat lelah, takikardi, sesak napas saat beraktivitas, angina pectoris, gagal jantung, sistem saraf yaitu sakit kepala, pusing, mata berkunang-kunang. Selanjutnya pemeriksaan diagnostik. Yang pertama ada tes penyaring, laju endapan darah atau bisa disebut dengan LED, 3 sumsum tulang dan lain-lain. Pelaksanaan terapi prinsip yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, terapi spesifik sebaiknya diberikan setelah diagnosis ditetapkan. 2. Terapi diberikan atas indikasi yang jelas, rasional, efisien. Jenis terapi yang diberikan ada 3, ada terapi gawat darurat, ada terapi KAS, ada terapi kausal, terapi untuk mengobati penyakit dasar penyebab anemia defisiensi bersedia diakibatkan oleh cacing tambang, harus diberikan obat anti cacing tambang. Sekian dari penjelasan saya tentang anatomi fisiologi, hematologi. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.